Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pengurus PKM Masjid Islamiyah yang hadir pada subuh ini. Bapak, ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, kembali saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita di masa subuh yang dimuliakan Allah. Ini ayat selalu kita tanamkan dalam kolbu kita. Jadi sebelum kita masuk ke tema pada pengajian subuh ini, coba tanamkan ayat ini di dalam kolbu kita. Ini ayat selalu kita dengar. Ini ayat mengingatkan kepada kita sebagai seorang muslim yang beriman. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Ini ayat selalu kita dengar, tapi kita dengar nggak paham kita apa sebenarnya ayat tersebut. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi diingatkan Allah, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang takwa, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jadi kata Allah, jangan kau mati dahulu, jangan kau tinggalkan dunia ini, jangan kau berpisah dengan dunia ini, kata Allah, sebelum kau menjadi orang yang beriman. Bayangkan, udah diingatkan Allah pada kita, jangan kau tinggalkan dunia ini, jangan kau berpisah dengan dunia ini sebelum kau menjadi orang yang beriman. Jadi kemudian ada lagi ayat Allah mengatakan, ini pun selalu kita baca dalam surah Yasin ayat 22. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kita baca selalu kan malam Jumat, wa ma liya la a'budul ladzi, kata Allah, tidak ada alasan untuk tidak menyembahku. Patoroni pintar, kalau ciptaan, ya kan Bu? Kita kan ciptaan Allah, orang tua kita perantaranya. Tapi Allah yang menciptakan kita. Patoroni, kau ciptaanku. Wa ilaihi turja'u, dan kau pasti akan kembali kepada. Ya Bu? Ismasita fa'inna kamai, kata Rasul, silakan. Karena kita lihat orang yang nggak sholat subuh sehat, ya Bu, betul nggak Bu? Betul ya? Makin kaya kita nggak sholat, nggak pernah ke masjid, sehat, kaya. Tapi silakan kata Allah, nggak ada urusan, nggak kau ke masjid, nggak sholat, nggak puasa, nggak jalan, no problem sama Allah. Fa'inna kamai, kau akan bertemu dengan aku, kata Allah. Apapun yang kau perbuat di muka bumi ini pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Bu? Betul?
Itu bukannya inilah tujuan kita datang sholat subuh. Ya Bu, karena kita takut atas perintah Allah. Ya Bu, berapa lama lah hidup kita ini? Ya Bu, 60, 70, kadang-kadang kalau sholat subuh itu dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal si anu umur 50 tahun. Tadi malam masih mirip sama kita. Nah, ya Bu, itulah rahasia Allah. Apa yang kita sembunyikan? Ya Bu ya. Yang Allah bangun subuh awal, terbuka mata indahnya dunia ini, itu pun gak bersyukur kepada Allah. Ya kan? Nanti pulang kita pengajian di rumah, udah tersidang sarapan pagi, nikmat. Lebih banyak kita tertawa daripada menangis. Ya Bu? Betul? Lebih banyak kenyang daripada itu pun gak mau bersyukur kepada Allah. Kan luar biasa ini. Wajib Allah bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cukup banyak nikmat memberikan kepadamu, tapi kau berbohong kepada Allah. Kita banyak berbohong kan ya? Betul? Kalau kita lihat subuh ini banyak saudara kita yang sehat, diberi waktu panjang umur, tapi belum diberi hidayah untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lah orang yang sangat beruntung. Kalau nanti kita keluar di jalan disenggol motor, meninggal awak, mati dalam keadaan husnul khotimah. Bayangkan jadi apa itu? Ya Bu, Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada tema. Ternyata temanya Pak lupa. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya Bu ya. Mungkin kita semua punya orang tua ya Bu ya. Ini berbuat baik kepada kedua orang tua ini Bu ya. Di dalam Al-Quran 6.666 ayat, 113 surah, 30 juz, hampir berdampingan semua. Ya. Wa'budullaha wa la tusyrik billah wa bil walidain. Coba baca. Apa maksudnya? Patuhlah taat kau kepada Allah dan kau sukakan Allah, kemudian patuh kepada kedua orang tua. Jadi tingkatannya setelah Allah siapa? Orang tua, bukan majikan. Ini kadang-kadang luar biasa ini. Ya. Kalau sama majikan itu, sama orang tua nanti nggak pernah lama ya Bu ya. Kalau kami dulu di kampung Bu ya Bu ya, kalau mau berangkat tuh cium tangan. Anak-anak dulu tahu lah ya kan Bu, kadang-kadang dicium kening orang tua itu baru berangkat sekolah. Sekarang betul nggak? Betul nggak? Sama guru lagi sekolah pagi Bu, loh kan aneh ini kan Bu ya. Sama orang tua yang melahirkannya nggak patuh dan taat sama guru. Wah luar biasa. Ini terbalik sekarang dunia ini ya Bu ya. Betul nggak? Betul? Betul lah. Kadang-kadang sadisnya lagi kalau puasa Bu. Ya, anak awak gadis di rumah puasa, bukan mau dia itu masak sahur, betul nggak? Oma juga ada yang masak di dapur, kelenteng, dan siap terhidang nanti dibangun dia 3 kali, habis bangun ini aja makanannya Mak. Ya Allah Rabbi, udah tinggal makan aja protes lagi, kok ini aja makanannya Mak? Ya Allah, ini anak sekarang Bu, anak tahun 90 ke atas, ya kan? Bahaya nih Bu. Casing tahun 90 ke atas bahaya. Kalau casing 50 ke bawah, kita makan terhidang, betul nggak? Betul? Nah, anak tahun 10 ke bawah kalau kita apa? Ya namanya, wah sudah terhidang gitu. Kalau anak sekarang, coba salah masakan awak belanja malah ya, luar biasa. Ya Bu ya, betul? Nggak dipikirkannya ya Allah, mengandung 9 bulan sakit ya Allah. Kadang tidur payah, ya Bu. Betul nggak Bu? Kadang-kadang takutlah jadi terusan, pergi ke dokter, pergi ke bidan, melahirkan antara hidup dengan mati. Betul nggak? Lahir anak menyusui 2 tahun lebih, kotorannya waktu makan itu loh dia baik. Betul? Dibesarkan dengan kasih sayang. Kadang tinggal sholat kita Bu ya Bu ya.
tinggal sholat awak membesarkan anak. Bukan salahnya, kadang tinggal utang lagi ya Bu, betul? Betul? Udah besar nanti disekolahkan tamat, dinikahkan lagi, bayangkan. Udah nikah belum besar, saya belum. Ada cucu, kita asuh cucu lagi, betul? Kembali kita pegang cucu, kotoran kita pegang. Begitu sekarang. Udah meninggal awal, mendoakan anak tak mampu, kan luar biasa ya, betul? Betul Bu? Ini anak sekarang Bu. Jadi kita nggak usah lagi kita berbakti kepada tutor orang tua masih hidup. Jadi timbul pertanyaan, Ustaz, orang tua saya sudah meninggal Ustaz, bagaimana aku berbakti kepada orang tua? Oh ada caranya. Karena kata Rasul, An Abi kata Abah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khamsa'atu ayat bil ahli musibah. Jadi kata Rasul, ada 5 permintaan orang tua kita yang meninggal kepada anak yang hidup. Ya kan? Tadi kan kita cerita kalau masih hidup orang tua kita ya Bu ya. Kalau orang tua kita masih hidup, pergi kita ke Pekan atau ke sana, nah nanti beli sate bisa kita belikan, ya kan? Nanti kalau pun di kampung muaranya kita belikan mukena atau sama bisa, ini enggak. Udah nggak ada orang tua kita kan ya Bu ya? Kan timbul pertanyaan, ada yang sudah nggak punya orang tua ini Bu? Kan banyak Bu ya? Kan kepingin bertanya Ibu, bagaimana Ustaz kalau orang tua aku sudah meninggal, bagaimana aku berbakti kepada kedua orang tua, kan gitu kan? Ya kan, betul? Jadi kata Rasul, khamsa'ata du'ail mayit halil musibah. Ada 5 macam permintaan orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi nggak putus, ya, nggak putus. Apa itu pertama? Ana baitul wa'dah. Katanya. Jadi yang kita yang di alam barzah itu Bu ya, ayah kita dalam kubur itu mohonnya kepada anaknya, ya anakku, kau tidur di dunia lampu terang, pakai spring bed, pakai AC, aku mana tidur di tanah atau gelap kali kuburan ini, bantulah anakku. Kan gitu kan? Dia minta bantu kepada anaknya. Tapi timbul pertanyaan, bagaimana anaknya membantu kalau anak itu tidak sholat? Ya kan? Dia bantu lewat sholat, lewat doa udhuni, astajib lakum, mohon kepada Allah, sampaikan kepada orang tua. Kalau orang tua kita siapa? Usun, ruhi ummina, siapa nama kita? Dan Nabi Muhammad SAW Fatihah. Sampailah, oh ya Allah, tengah salat subuhnya anakku, ya Allah, nampak cahaya ya Allah. Gak sia-sia aku melahirkannya, ya kan? Dibesarkannya dengan penuh kasih sayang. Kadang tinggal sholatku, tinggal hutangku, tapi aku udah meninggal, dia ingat sama aku. Kenapa? Kita berdoakannya. Terpancar cahaya dalam barzah. Oh, anakku sholat. Tapi kalau gak sholat, ya Allah, sedihnya menangis ya Allah. Begitu hajabnya aku melahirkannya ya Allah, membesarkannya, mendidik dia, tapi nyatanya aku meninggal, mendoakan aku tak pernah dia. Ada kita orang Bu? Ada, lupa sama orang tuanya. Ya Bu, nggak ada kita kalau nggak ada orang tua kita. Dia nggak minta apa, minta doa. Tapi kalau kita nggak sholat, bagaimana kita berdoa? Ya kan, kembali kita persoalan, nggak sholat, gimana kita diminta Allah, dikabulkan Allah? Sama Pak Kepling aja kalau nggak kenal awak, Pak Kepling, aku nanti habis tahun baru nikahkan anak, ya kan gitu ya. Tahun lalu SMA, nggak kenal Pak Kepling, wah mungkin sulit, kan begitu kira-kira. Tapi kalau kenal, tiap saat kita Pak Kepling, oh siapa? Nanti saya antar ke rumah, minta pagi. Sebelum jauh sampai ini enak Pak, kan gitu kan. Itu baru kepada manusia. Apalagi kepada Allah, enggak minta, ya Allah ampunilah dosa orang tuaku ya Allah, lapangkan alam kubur mereka ya Allah, jadikan amal ibadahku menjadi perisai dan sekubernya ya Allah. Tapi enggak sholat, mungkin diterima Bu? Coba saya tanya, mungkin Bu? Gimana kita menolong orang tua kita kalau kita nggak sholat? Ya Bu, betul?
Itu ujung tombaknya. Jadi kalau kita mau membantu orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah, utamakan kita sholat dulu kita. Baru sholat ketika anak lagi sholat malam tahajud, menangis, ya Allah, cukup penderitaan orang tua aku ya Allah. Belum ditengoknya aku udah sukses di dunia ini, dia meninggal dunia ya Allah. Ya, tahu kan ya? Itu Juraid ya, Juraid itu anak muda zaman Rasulullah, taat beribadah, pemuda Juraid namanya. Ya kebetulan waktu maknya pergi ke Pekan pulang, belanja maknya ke Pekan pulang. Jadi waktu dipanggil maknya dia lagi sholat sunnah. Juraid 3 kali maknya manggil tidak disautin. Orang dia lagi sholat. Bayangkan ya, orang taat beribadah dia sholat, dipanggil mamanya 3 kali, nggak disautin. Bayangkan, ya. Rupanya setelah selesai sholat baru sautinnya maknya. Apa kata maknya? 3 kali kau panggil nggak pas sautin. Iya mak, aku lagi sholat. Bayangkan. Orang yang taat beribadah dicoba Allah. Karena apa? Karena tidak menyauti panggilan Allah. Ya kalau kita sholat sunat, kenapa panggil dulu lebih wajib kita? Ya mak, kan gitu ya. Karena sholat sunat. Tapi enggak, dia maknya capek manggil di pintu, dia tetap sholat. Orang yang taat beribadah karena tidak mau menyauti panggilan emaknya 3 kali, dicoba Allah. Bayangkan. Apa coba Allah? Difitnah dia menghamili anak gadis orang. Enggak dibuatnya. Tapi orang kampung mengatakan kau yang menghamilinya. Ini pengakuan seorang perempuan. Enggak bisa dia. Dia hakimi dia sendiri, dia kalah. Maka nikahlah mereka. Setelah anak itu yang mengatakan bahwa bukan Juraid yang menghamili, baru dia bersih. Anak yang lahir itu mengatakan kepada masyarakat setelah apa? Ayahku bukan si Juraid, katanya. Bukan yang menghamili, baru dia bersih. Itulah cobaan dari Allah. Orang yang taat beribadah ini coba Allah, apalagi kita ya Bu. Jadi kan macam-macam kita. Wala takul lahum uffin, jangan sekali nanti lama. Allah ya Allah. Ya. Kadang sampai 3 kali mau atau kadang sampai capek dia panggil Allah. Dengar kita dengar. Tapi kita sibuk main HP di kamar. Terdengar kita panggil ma'awat, tapi karena lebih enak kita ya main Facebook. Betul nggak? Betul? Dengar tapi malas, kalian paling kuat disuruhnya itu beli ke sana. Oh jangan cuma coba. Orang taat beribadah dia coba Allah. Kalau kita tidak memenuhi panggilan kedua orang tua kita, ini hati-hati loh orang tua ini. Ya, ridhotillah, pilih ridho, waliwa, hidayah. Kita pun berumah tangga, kalau mau bahagia rumah tangga sakinah, mau ada warahmah, jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tua. Walaupun kita kaya, nggak dapat ridho Allah. Ini pernah punya kejadian seorang pengusaha di Kalimantan, pengusaha batubara. Tanda syukurnya dia hebat kayanya, dia panggil orang untuk makan 3 hari 3 malam. Makan datang. Malam yang ketiga dia panggil artis ibu kota dari Jakarta dan dia panggil ustaz. Jadi setelah main artis ibu kota, ustaz masuk. Jadi ustaz bertanya, Pak, luar biasa bapak acara ini. Kenapa Pak begini ustaz? Tanda syukurku kepada Allah karena usahaku lancar, rezekiku banyak. Dia panggil orang semua makan, tinggal makan pulang. 3 malam di bawah makan terus makan pulang. Jadi malam yang ketiga ini, ku panggil artis ibu kota untuk menghibur ini, ku panggil ustaz untuk ceramah. Tujuannya apa Pak? Tanda syukurku kepada Allah. Jadi tanya ustaz tuh, Bapak masih ada orang tua, masih cuma di kampung. Pak nggak usah payah-payah, nggak usah banyak-banyak duit kamu sampai 3 hari 3 malam tanda syukur. Nggak usah panggil sama awak tuh sujud awak, cium kakinya, itu syukur lebih baik, itu surganya. Jadi kita begitu, nggak usah cari surga di lain, surga di tapak kaki ibu kita. Sujud awak ya Bu ya, betul. Sujud awak. Ngapain cari surga di rumah orang? Di rumah awak ada surga apa? Orang tua kita.
ini kayaknya luar biasa. Orang tuanya di kampung, ditaruhnya pula lagi di apa? Di panti apa namanya? Di tempat-tempat persulukan. Wah mana? Jangan. Syukur kau undang orang, tapi orang tua nggak kau hadirkan. Durhaka kita. Betul Bu? Durhaka, nggak usah payah-payah Bu. Kalaupun kita hari raya, jangan dulu nanti open terus ke rumah orang lain. Gak penting, itu kan bosku di kerjaan, gak penting kita. Kadang-kadang awal ditembung udah masak lontong, ya kan, aduh. Sampai kering lontongnya. Kenapa? Habis juhur baru datang awak. Ditunggunya habis sholat, ya kan Pak ya. Mau makan bersama sama anak-anaknya, kita makan bersama. Anaknya lebih utama ke tempat bosnya, tempat kawan-kawannya. Habis itu kok kebun binatang. Sore baru dapat nama ditembung, ya Allah. Tapi itu kan berkah namanya itu. Nggak penting orang lain, setelah sholat orang tua sujud pada kaki orang tua. Ya kan? Itu baru nama. Setelah orang tua barulah jiran tetangga. Kalau bos awak, ini kadang-kadang lebih penting orang lain daripada orang tua. Ini anak sekarang Bu. Jadi mari kita perbaiki ya. Jadi kembali kepada kaji. Ana baitul wa'dah. Minta doa. Kembali. Kalau nggak salah bagaimana? Ya Bu. Kok gampang kita meninggalkan sholat? Tengok, begitu gampangnya orang meninggalkan sholat. Sholat subuh sehat-sehat. Jadi kata Imam Bukhari, kenapa kita gampang meninggalkan sholat? Jadi katanya ada dua faktor kenapa kita gampang meninggalkan sholat lima waktu terserah. Yang pertama katanya apa? Karena sholat kita anggap hanya rutinitas. Tahu rutinitas Bu? Sholat kita anggap sebagai menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim. Karena aku udah sholat, selesai. Kalau sholat kita anggap sebagai rutinitas, kita gampang meninggalkan sholat. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Araf 179, Allah mengatakan lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yafqahuna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi kata Allah, di dalam neraka jahanam itu banyak jin dan manusia. Karena apa? Kita diberi akal. Akal tidak digunakan melihat kebenaran. Kita diberi mata. Mata tidak digunakan melihat kebenaran. Kita diberi telinga. Telinga tidak digunakan melihat kebenaran. Balhum adal ulaika humul ghafilun. Orang seperti itu tak obat seperti apa? Ulaika humul ghafilun, lebih parah lagi daripada hewan. Itu Allah mengatakan. Coba, mungkin hari Kamis semalam kan baru gerhana matahari ya Bu ya. Ada sih sholat gerhana semalam enggak? Ada. Coba, kalau kita pikir siapa yang menggerakkan itu? Siapa Bu? Hah? Allah kan? Berarti yakin kita ada Allah. Yakin kan? Kalau yakin kalau Allah, kenapa kita tinggalkan perintah Allah? Ya? Selama seorang ulama sufi bernama Ibrahim bin Adam ya, di dalam kitab Hayatul Auliya wa Tabaqatus Sifah jilid 8. Ibrahim bin Adam ini setelah sholat subuh dia jalan ke pekan begitu. Jadi kebetulan dihadang dia ibu-ibu. Ibrahim, kami capek untuk berdoa, tapi gak pernah doa kami dikabulkan Allah. Jadi kata Ibrahim bin Adam, kau yakin Allah itu ada? Yakin. Loh, kalau kau yakin Allah ada, kenapa kau tinggalkan perintah Allah? Apa? Sholat. Yakin kau ciptaan Allah? Yakin. Tapi kenapa kau tinggalkan perintah Allah? Apa? Sholat. Jadi kata beliau, yakinlah kau, kalau perintah Allah kau tinggalkan, doamu tidak dikabulkan Allah. Ya. Kalau sholat kita tinggalkan, kita berdoa tidak dikabulkan Allah katanya. Yakinlah kau. Jadi kembali kepada kaji, kembali kepada sholat. Kenapa kita gampang meninggalkan sholat? Tapi kadang-kadang kita bingung ya Bu ya. Bingung.
Kadang ada juga yang sholat taat, aduh, tiap waktu sholat, puasa Senin Kemis, ya, umrah tiap bulan. Banyak itu kan Bu? Banyak orang kayak gitu Bu. Tiap bulan umrah, nanti tahun ini naik haji, tahun besok naik haji lagi. Tapi kelakuan tidak berubah, betul? Betul kan? Jadi betul kata Allah, kau diberikan Allah kitab qalbu hati tidak gunakan melihat kebenaran. Karena apa? Sholat kita rutinitas saja. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya ihdinas siratal mustaqim. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim belaka. Sholat tinggal di masjid, di kantor nggak ada sholat. Tekan juga harta orang, ya kan? Betul? Bingung kita kadang-kadang. Sholat patuh, puasa Senin Kemis gak tinggal, tapi korupsi jalan terus. Betul tangan kita, ya? Yang di Jakarta itu ditangkap sekarang. Banyak sekolah kan itu. Bukan tanggung sekolahnya Bu. Capek awalnya mau detailnya, tapi kelakuannya ya kan? Karena apa? Hati tidak digunakan melihat kebenaran. Mata tidak digunakan melihat kebenaran. Telinga tidak digunakan melihat kebenaran. Seekor kambing saja Bu ya, kalau kita ada di tanah kita di belakang, ada daun ubi, kangkung, bayam, cabai. Kalau masuk kambing, apa dimakannya Bu? Hah? Daun ubi nggak pernah tuh. Daun ubi dimakan, kangkung dimakan, cabai dimakan, semua lu nggak pernah kan? Nggak pernah ya. Paling menjual daun ubi, pulang. Nggak perlu yang lain. Tikus masuk ke lumbung padi kita, banyak padi bertumpuk. Apa pernah tikus pikirannya untuk makan 1 bulan? Dia ambil tekannya ke lumbungnya ada. Paling tuk kenyang pulang. Ya. Besok ulang lagi kenyang pulang. Tapi kalau manusia, jawab manusia. Kalau nggak digunakan akal melihat kebenaran, dia akan curi harta orang lain. Dia tumbuh harta untuk 1 tahun, ya kan? 5 tahun, 10 tahun, hidup masuk ya, sholat. Jangan coba. Kadang-kadang hitam lagi nih, hitam bingung, ya kan? Hitam bingung, aduh, yang mana benar sekarang? Nggak ngerti apa ya? Ya kan? 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan apa Allah ke jalan yang lurus. Sampai kantor nggak ada itu. Kenapa? Hanya rutinitas belaka sholat. Kalau sholat melekat di hatinya, kalaupun dia menyeleweng, Allah melihat. Nggak jadi korupsi. Itu makanya hati kita ini tetap berdamai dengan Allah. Kalaupun kita sendirian, yang kedua Allah melihat. Kalau kita masuk ke rumah bapak ini nggak di rumah, tapi ada CCTV-nya, banyak mangganya. Takut kita ngambil ya kan? Karena apa CCTV? Tapi masuk ke rumah bapak ini nggak ada CCTV-nya, wah nggak peduli, tekan. Itu baru CCTV. Allah tetap mengawasi kita loh, hati-hati. Jadi kalau kita anggap aja lah CCTV itu di kolom kita Allah, pasti kita nggak mau korupsi. Karena Allah melihat. Ya? CCTV aja kita masuk ke rumah orang, kita segarkan apa? Oh, nanti nampak di dalam, dibukanya kita nampak. Itu baru ciptaan manusia. Kenapa kita kepada Allah nggak takut? Ya kan? Kenapa kita kepada Allah nggak takut? Allah mengawasi kita, apapun kita lakukan, Allah pasti melihat apa yang kita berbuat. Itu makanya banyak di neraka jahanam itu manusia karena apa? Akal tidak digunakan melihat kebenaran. Ya Bu, seganas-ganas tupe atau apa ibu tupe apa tupe? Tupe apa namanya bahasanya? Tupe ya? Oh bajing ya. Seganas-ganas bajing dimakannya kelapa ya kan Bu? Kelapa makan pula. Kalau bajingan Bu? Ya Bu? Wah ngeri kan? Itu kan apa? Akal tidak digunakan melihat kebenaran. Jadi janganlah sholat rutinitas belaka. Ya. Hadirul qalbi, waktu sholat dihadirkan hati ini seolah-olah kita komunikasi kepada Allah.
Dimanapun kita berada tetap kita diingat oleh dia, Masya Allah. Insya Allah kita nggak bocor. Ini saya tadi kalau mau datang bisa saja kalau hujan lebat. Aduh, Pak apa namanya, Pak Yudi, hujan lebat Pak Yudi, aduh aku kereta pulangnya bukan ada mobilku, hujan lebat. Tapi aku berbohong kan? Kan berbohong aku, kan ya Masya Allah. Kan kenapa? Walaupun hujan kan ada mantel. Kan gitu Bu ya. Tapi kan aku dia Masya Allah, kalau aku berbohong, adanya mantel, adanya pelindung, kenapa nggak bisa? Kalau kita mau. Tapi tergantung pada kolbu kita loh. Itu banyak hati ini dijaga. Kan tergantung pada hati kita. Kalau mau berbohong kayak Pak Yudi ya, nggak bisa hujan. Lebat sekali hujan, banjir umpamanya, mana tahu apa ini? Saking lebatnya banjir, nggak bisa lagi kereta lewat. Padahal malah bukan hujan. Hujan lebat tadi rumah saya, betul itu pas mantel saya. Tapi begitu waktu hujan saya berangkat, kenapa? Aku janji sama Pak Yudi. Insya Allah. Aku begitu Bu. Itu bukannya kesusahan ya. Orang udah punya mobil, abang punya mobil. Ya. Betul nggak Bu? Tengok usah sekarang mobilnya luar biasa Pak ya. Tak ada. Karena begitulah apa, nggak pedulikan sama aku ya kan. Yang penting aku ada yang sama aku sampaikan kepada ibu, kepada bapak-bapak ya kan. Itulah amal ibadahku ya. Itulah amal ibadahku. Kalau nanti aku dipanggil Allah, paling tidak apa yang aku sampaikan kepada bapak ibu diamalkan. Kan ya Bu ya, al ilmu yang tafa'u bih, mengalah pahala di dalam kuburku ya Allah, terbantulah Bu ya Bu ya. Ya Bu, jadi janganlah kita anggap sholat hanya rutinitas belaka Bu. Ya. Tadi kita kembali kepada doa kepada orang tua. Kalau sholat kita tinggalkan nggak dapat doa. Kenapa kita gampang meninggalkan sholat? Karena apa? Sholat kita anggap hanya rutinitas. Jadi jangan dianggap sholat hanya rutinitas belaka. Kalau bisa sholat dianggap kebutuhan. Tahu kebutuhan? Kalau kita nggak sarapan tapi jam 10 pagi kan nyari ya juga. Tahulah kita pulang ini jangan makan apa-apa sampai jam 10 pagi, nyari nggak? Aku tidak sholat. Kalau nggak sholat kita nyari apa? Coba tanamkan. Kalau belum sholat zuhur nanti nyari kita, kayak makan, nggak makan 1 hari, nyari nasi. Sholat itu juga. Jadikan sholat sebagai kebutuhan hidup. Insya Allah kita akan meninggalkan sholat. Ya Bu, betul? Jadi yang pertama kenapa gampang meninggalkan sholat? Karena sholat kita anggap hanya rutinitas belaka. Yang kedua kata beliau, kenapa kita gampang meninggalkan sholat? Karena sholat kita anggap hanya banyak umat Islam yang tidak paham apa fungsi sholat. Ya kan Bu? Tahu Ibu apa fungsi sholat Bu? Ibu sholat subuhnya apa fungsinya coba? Tahu Bu? Maknanya apa? Untuk mendekat diri kepada Allah. Yang lain, jadi kata Imam Al-Ghazali ada 5 macam fungsi sholat. Yang pertama katanya sholat adalah merupakan tiang agama. Lewat masjid lah tiang-tiang ini ya. Sholat itu juga bunyian Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Sholat tiang agama. Jadi kalau barang siapa yang meninggalkan sholat, dialah yang meruntuhkan agama ini. Hati-hati Bu. Ya. Kenapa? Sholat merupakan tiang agama. Yang kedua fungsi sholat apa? Pembeda antara muslim dengan kafir. Buka KTP Islam nggak sholat, apa beda dengan mereka? Betul? Ya Bu? Bukan KTP Islam, tapi nggak sholat, apa beda dengan mereka? Saudara kita bukan Islam. Pembeda antara mereka dengan kita sholat. Kalau nggak sholat apa sama aja dengan mereka. Betul Bu? Yang ketiga fungsi sholat apa? Amal ibadah yang pertama di sisi Allah adalah sholat. Kalau benar sholatmu, maka benarlah amal ibadahmu yang lain. Tapi kalau rusak sholatmu, maka tertunda amal ibadah yang lain. Jadi jangan anggap awak selalu bersedekah, tapi enggak sholat. Nanti di lampu merah kasih 2.000, nanti datang orang minta sedekah kasih 5.000, tapi enggak sholat. Tertunda pahalanya. Kenapa? Yang wajib kita
tinggalkan. Yang keempat apa salat? Komunikasi kepada Allah. Coba tadi, bangun pagi awak, mandi, berangkat ke masjid, mengadu kepada Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan Allah. Adukan kepada Allah. Ya Allah, sulit kali hidup ini. Ya Allah, bapak anak-anak malas cari duit, ya kan? Jangan mengadu awak. Ini percuma kau jadi laki-laki, nggak pernah apa usah begitu ya. Kalau memang kita sulit dalam hidup ini, adukan kepada Allah. Ambil wudhu, sholat, baca Al-Quran. Jangan bertengkar. Kalau bertengkar suami istri nggak ada habis-habisnya, Bu. Ya, percuma kalau laki nggak gini-gini namanya rezeki payah. Memang sulit sekali dan Bu. Ya, jangan bertengkar ya. Kalau mau tangga rumah tangga itu yang sakinah, mau ada rahmah, kapanpun sulitnya, kayak mana pun sulitnya, adukan kepada Allah lewat sholat. Habis sholat baca Al-Quran. Itu aja, adukan kepada Allah dan baca Al-Quran. Insya Allah dijawab Allah doa kita. Yang kelima apapun salah untuk mencuci mata. Ya Bu, ada nih saudara kita yang bangun pagi, mandi, ambil training gerak jalan. Kan banyak Bu, banyak yang subuh ini. Ya, di lapangan Merdeka itu belum salat subuh dalam manusia. Saya rasa kalau dibikin survei hampir Islam Bu. Kalau ada survei yang gerak jalan pagi di lapangan Merdeka hampir separuh Islam, betul nggak? Betul nggak? Tapi nggak sholat. Jadi coba ibu bedakan ya Bu ya, sekali-sekali ibu bangun pagi pakai mandi, pakai training gerak jalan, sama bangun pagi mandi berangkat ke masjid, pulang dari masjid gerak jalan. Coba lebih dari mana? Lebih nikmat ibu habis bangun pagi, mandi, sholat ke masjid, pulang dari masjid gerak jalan. Pasti lebih indah. Ini tentram, tenang otak. Ya, belum bersih. Kenapa? Sudah mengadu kepada Allah, baru kita gerak jalan. Dan kenapa? Mencuci otak. Subuh dicuci otak, 4 jam kerja kembali cuci otak awal sholat zuhur, 4 jam kerja kembali kita cuci otak sholat asar, pulang kerja kembali kita dipanggil sholat maghrib, dicuci otak. Sebelum istirahat kembali cuci otak dengan melaksanakan sholat isya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya sholat adalah 5 macam. Pertama tiang agama, yang kedua pembedaan Islam Islam, yang ketiga apa Bu? Komunikasi, yang keempat tasyukur kepada Allah, yang kelima untuk cuci otak. Ya Bu ya. Man tarakas shalah muta'abidan kitabullah babarna kulluha, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat kata Rasul, namanya pasti tercantum di pintu api neraka dan dia pasti tinggal selama-lamanya di neraka jahanam. Jadi kembali kepada kaji, sholat dulu, baru kita bisa mendoakan kedua orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Terpancar cahaya, oh anakku sudah sholat, anakku sudah baca Al-Quran. Tolong ajak kubur orang tua kita Bu ya. Ya Bu, bisa kita laksanakan Bu? Ingat Bu, ya orang tua kita itu capek membesarkan kita. Sudah meninggal dia sholat, tidak bisa kita, hanya mendoakan tidak bisa kita. Nggak usah payah-payah Bu. Mau nanti masa, ya kan, buka Al-Quran, cium, maksudul ummina, apa namanya Bu, Al-Fatihah, sampai itu. Nanti mau nyuci, semua Al-Fatihah, maksudul ummina, Al-Fatihah. Mau berangkat nanti ke kantor kerja, gitu juga, semua ummina, Al-Fatihah namanya, sampai nggak usah payah-payah. Kalau itu nggak mampu, luar biasa kita, ya Bu ya, luar biasa kita jadi anak. Saya demikian Pak ya, sudah 1 jam, mungkin ada apa? Ada yang ngantuk ya, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Wallahu muwaffiq ila bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qira'atul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal lana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Amin ya Allah, amin ya qadiyal hajat. Allahumma ftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihhati wa as-salamah wa bil jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada pagi hari kami menghadap kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Di penghujung 2019 ya Allah, ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Cukup banyak perintahmu yang kami tinggalkan oleh tahun yang kami tinggalkan ya Allah. Banyak perintahmu yang kami tinggalkan, banyak larangan yang kami kerjakan ya Allah. Rasanya kami tak pantas masuk surgamu ya Allah, tapi kami takut masuk nerakamu ya Allah. Oleh sebab itu Allah, ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ajari kami dengan Al-Quran ya Allah. Ajari kami dengan Al-Quran ya Allah. Ajari kami dengan Al-Quran ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Makin mereka masih hidup, sehatkan mereka ya Allah. Murahkan rezeki mereka ya Allah. Matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bagi mereka yang telah berpulang ke rahmatullah ya Allah, rindulah sana kami untuk bertemu dengan mereka ya Allah. Nunjang jasad tanah ya Allah, terutama ibunda kami ya Allah, yang mengandung kami 9 bulan lebih ya Allah, yang melahirkan kami antara hidup dengan mati ya Allah, yang menyusui kami 2 tahun lebih, kadang tinggal sholatnya demi membesarkan kami ya Allah. Begitu juga ayah kami ya Allah, sibuk mencari nafkah untuk kami, kadang tinggal sholatnya, tinggal hutangnya demi untuk membesarkan kami ya Allah. Sekarang mereka telah tiada ya Allah. Sekarang mereka menghadap siksa-Mu ya Allah. Lapangkan alam kubur mereka ya Allah. Terangi alam barzah mereka ya Allah. Jadikan amal ibadah kami ya Rabb menjadi perisai dari kuburnya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, sampaikan ya Allah yang tujuan dan cita-cita anak kami ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, di penghujung tahun 2019 ini Allah, jangan kau timpa bala kepada kami ya Allah. Karena kemaksiatan masih merajalela ya Allah, jangan kau timpa bala kepada kami ya Allah, karena kami lalai mengerjakan perintah-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.